Halo, saya Arzan, mahasiswa S2 Program Magister Manajemen Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Sekarang kita akan membahas materi pertama pada perkuliahan Supply Chain Management, yaitu Introduction dari Supply Chain Management. Yang mana materi ini sudah saya summarize dari materi yang diberikan sebelumnya. Jadi langsung saja ke introduction-nya. Inputnya, oke, introduction dari Supply Chain Management. Supply Chain Management ini mengacu kepada integrated management dari seluruh kegiatan yang terlibat pada pengadaan, produksi, dan pengiriman produk dari supplier ke customer. Awal akarnya ini logistik. Supply chain ini sendiri sudah dikembangkan ke dalam sebuah strategi disiplin yang melibatkan teknologi, planning, dan relationship management untuk mengoptimalkan alur atau flow dari barang, informasi, dan keuangan. Supply chain modern ini memanfaatkan teknologi untuk mampu melacak secara real time, meningkatkan komunikasi, dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh ekosistem supply chain. Contohnya, sebuah perusahaan dari smartphone, dia butuh melakukan pengadaan material atau raw material mulai dari chips, glass atau kaca dan baterai secara global, kemudian merakit dan mengirimkan device yang sudah jadi ke seluruh dunia untuk dilakukan penjualan. Nah, dari proses itu kita butuh melakukan synchronized supplier, manufaktur, dan delivery channel. Dari sinkronis ini yang kita bisa sebut sebagai modern supply chain management. Selanjutnya, core elements of supply chain management atau elemen-elemen inti dari supply chain management. Supply chain management ini terdiri dari sebuah jaringan supplier, manufaktur, warehouse, distribution center, dan retailer yang berkolaborasi untuk memenuhi permintaan customer. Apa sih bedanya logistik dan supply chain? Kalau logistik, ini berfokus kepada transportasi dan storage atau warehouse, sedangkan supply chain ini lebih lebar lagi, dia mengelola dari end-to-end prosesnya. Hal ini melibatkan dua kunci utama alur di supply chain management, yaitu upstream activities, yaitu yang memproduksi atau membutuhkan raw material dan komponen dari supplier, dan yang kedua downstream activities, ini yang mendistribusikan barang jadi ke retailer dan ke customer. Contoh kasusnya, sebuah retailer atau perusahaan pakaian ini mengelola upstream untuk menyediakan kain dari pabrik, dan downstreamnya ini mengirimkan produk ke toko dan customer. Itu contohnya. Selanjutnya, di primary goals of supply chain atau goals utama dari supply chain management ini apa sih? Kita buat ada 5. Pertama itu operational efficiency, ini untuk merampingkan aktivitas untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat uh, membuat keputusan melalui rantai pasokan tersebut. Yang kedua, demand responsiveness. Ini kelincahan sistem yang dapat secara cepat ini uh, changing customer need. Jadi membutuhkan perubahan dari customer dan market trends. Yang ketiga, cost and lead time reduction. Ini mengoptimalkan produksi, transportasi, dan inventory untuk mengurangi biaya dan mempercepat pengiriman. Yang keempat, customer stratification. Ini pastinya untuk meningkatkan produktivitas terhadap kesediaan untuk loyalitas dari customer atau retailer dan berkelanjutan bisnisnya gitu. Yang kelima atau yang terakhir untuk primary goals-nya ini resilience building. Ini mempersiapkan gangguan-gangguan yang tidak terduga seperti kekurangan supply atau pasokan atau ada bencana-bencana alam dengan strategi yang lebih fleksibel. Jadi kita membangun ketangguhan di supply chain management sendiri. Selanjutnya, esensi dari proses-proses supply chain. Ini yang lebih proses-proses utama untuk supply chain sendiri. Yang pertama itu sourcing, pastinya untuk memilih supplier berdasarkan kualitas, cost, terus risk manajemennya kita juga hitung-hitung seperti apa. Kedua, planning, ini forecasting demand pasti harus ada di sebuah supply chain management, dan alokasi resource untuk menyeimbangkan antara supply dan konsumsi.
Yang ketiga, production dan distribution. Ini harus ada schedule atau jadwal manufaktur dan koordinasi logistik untuk waktu produk atau alur produk yang tepat. Yang terakhir, di esensi ini teknologi enablement. Jadi membangun digital tool seperti IoT, analitik, dan automation untuk meningkatkan kolaborasi dan transportasi. Ini contohnya di sektor otomotif menggunakan prediksi software untuk permintaan spare part sehingga dia bisa mengirimkan secara cepat dan tepat dan juga bisa mengurangi inventory yang ada. Yang selanjutnya tentang supply chain models dan configuration. Model dari supply chain sendiri itu ada make to stock. Yang pertama, ini memproduksi barang berdasarkan demand, dan ini bisnis yang baik untuk diterapkan untuk produk yang standar, tapi risikonya bisa kelebihan inventory. Yang kedua, make to order. Ini manufaktur menerima pesanan dari customer dan membuat barang tersebut sesuai dengan permintaannya. Ini mengurangi inventory, tapi ini waktunya atau waktu tunggunya itu akan lebih lama. Terus untuk konfigurasinya sendiri ada push and pull system. Push system ini tergantung pada forecasting dan build up stock. Sedangkan pull system ini bereaksi secara langsung kepada customer demand atau permintaan customer. Terus global versus local supply chain. Global network ini mengurangi cost dan meningkatkan market dikarenakan secara global, tapi meningkatkan juga kompleksitasnya. Sedangkan untuk local chains ini menawarkan keamanan pasokan dan kelincahan secara dia lokal dan lebih gampang gitu untuk dikomunikasikan. Selanjutnya, overcoming challenges dan embracing innovation in SCM. Yang pertama itu modern SCM, itu sering menemukan isu seperti cross-border koordinasi, fluktuasi demand atau permintaan yang fluktuasi, dan gangguan-gangguan pasokan. Yang kedua, ini rapid technological, merubah kita mengharuskan adaptasi kepada AI. Contohnya, saat ini sudah rata-rata kita harus beradaptasi dengan AI, terus harus ada IoT dan blockchain untuk meningkatkan visibilitas dan kepercayaan. Yang ketiga, real world. Ini contoh kasus yang nyata di dunia seperti COVID-19 ini mengharuskan kita beradaptasi kepada digital secara cepat dan menekankan kolaborasi antara stakeholder. Yang terakhir di merangkul inovasi pada SCM ini, emerging trend fokus kepada sustainability atau berkelanjutan, terus pelacakan inventory secara real time, dan platform komunikasi untuk meningkatkan performance di supply chain management sendiri. Nah, terakhir ini tentang conclusion dan recommendation untuk supply chain excellent. Pertama, supply chain yang sukses ini yang terintegrasi semua fungsional area untuk menciptakan secara ringkas untuk supply chain-nya dan berdasarkan dari permintaan customer. Yang kedua, industri leader seperti Amazon ini mendemonstrasikan bagaimana inovasi pada SCM mendorong kompetitif yang unggul dan keunggulan secara operasional. Terus kunci suksesnya sendiri ini kita harus beradaptasi terhadap teknologi, terus meningkatkan partnership dan proaktif terhadap manajemen risiko. Untuk bisnis areanya sendiri, kita harus mendorong agar berinvestasi kepada decision making yang berdasarkan pada data, terus berkolaborasi antara partner, dan mengimplementasikan teknologi yang dapat mengoptimalkan efisiensi dan responsiveness. Sekian untuk penjelasan secara ringkas tentang supply chain management sebagai pendahuluan di materi 1. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.